Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan hari ini untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini adalah channel pengembangan diri yang membantu kamu dalam menemani diri kamu berkembang ke depannya, mulai dari karir, hidup, dan juga keluarga dan sosial kamu. Bantu subscribe ya agar channel ini banyak diterima manfaatnya oleh banyak orang di luar sana. Langsung saja teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah melihat video saya sebelum-sebelumnya terkait tentang pertanyaan-pertanyaan interview atau pertanyaan jebakan yang selalu diberikan HRD, saya bahas satu-satu. Kali ini akan saya rangkum menjadi 10 pertanyaan yang selalu keluar saat interview kerja. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan 1. Pasti sering banget nih dengar. Silahkan perkenalkan diri Anda. Nah, pertanyaan ini saya akan kasih tipsnya, yaitu interview ini teman-teman dianalogikan kalau kamu tuh lagi jualan produk. Kamu sebagai penjualnya, sekaligus kamu juga produknya, dan HRD adalah customer atau pembelinya. Bayangin deh kalau penjual tuh nggak bisa ngenerangin produk dan ngeyakinin pembelinya. Kira-kira bakal beli nggak? Di sini kesempatan besar nih buat kamu untuk menunjukkan siapa kamu dengan segala kelebihannya. Jadi pastiin di pertanyaan ini kamu jelaskan bahwa kamu adalah kandidat yang sangat sesuai dengan kriteria yang HRD inginkan, seperti keahlian ataupun pengalaman yang kamu miliki. Nah, yang kedua, pastikan kamu memahami diri kamu juga nih, apa bedanya kamu dengan kandidat yang lain. Mungkin etika kamu saat interview atau penggunaan bahasa kamu yang sopan, kamu juga mungkin terlihat antusias, smiling voice gitu, ngomongnya sambil senyum dan rendah hati. Terus gimana jawabnya? Yaitu dengan 3 format. Yang pertama adalah sebutkan identitas kamu. Yang kedua, sebutkan pengalaman produktif kamu. Gak harus pengalaman organisasi atau kerja ya kalau kamu belum punya pengalaman. Dan terakhir adalah penegas. Dan ini saya kasih langsung kalimat contohnya, kamu bisa gunain. Nah, perkenalan ini saya berikan contoh bagi kamu yang gak punya pengalaman apapun ya, baik pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja. Pasti kan bingung tuh ngenalinnya gimana. Ada kok di video saya sebenarnya lebih lengkap, tapi saya rangkum deh di sini ya. Oke. Urutannya adalah pertama profil, kedua kegiatan produktif atau pengalaman, dan ketiga adalah penegasan. Kita mulai ya. Silakan kenalkan diri Anda. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan. Saya fresh graduate UPI, jurusan psikologi. Saat ini usia 22 tahun dan berdomisili di Jakarta Barat. Beruntung sekali Pak, meski saya tidak aktif di organisasi kampus karena dituntut untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, saya sangat aktif dalam meningkatkan keahlian yang saya miliki dengan berbagai cara. Bersyukurnya orang tua saya meskipun seorang penjual gorengan, namun saya banyak belajar beberapa keahlian. Yang pertama, keahlian pelayanan. Saya terbiasa dan terlatih dalam melayani pelanggan orang tua saya dengan hati yang empati, komunikasi yang baik, pelayanan prima dengan selalu mengedepankan kepentingan pelanggan. Saya yakin juga pelayanan ini akan sangat menguntungkan perusahaan Bapak ke depannya jika saya diterima. Selain terbiasa juga berhadapan dengan customer, saya juga dituntut bisa mengadministrasikan semua hasil penjualan dan menghitung detail pengeluaran dan pemasukan melalui Excel VLOOKUP dan HLOOKUP yang akan direkap setiap bulannya. Selain itu, selama saya sekolah, saya pun aktif mengikuti seminar-seminar pendidikan seperti peningkatan keahlian Microsoft Office, kemampuan public speaking, dan bahasa Inggris. Bahkan, beruntungnya saya mendapat prestasi selama kuliah menjadi finalis perwakilan Jakarta di ajang Abang None. Demikian Pak perkenalan ini. Dengan kecocokan keahlian dan pengalaman saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima di perusahaan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Gitu teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, jawaban tadi kamu bisa klik lagi di video saya yang kali ini ya. Kamu boleh ngeklik tombol di atas ini. Oke, yang kedua adalah pertanyaan. Silakan sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Pasti pertanyaan ini juga selalu kamu dapetin dalam interview kerja ya.
Yes, pastikan kamu ngejawabnya ini ngejelasin kelebihan yang mendukung posisi yang kamu lamar. Dan kalau bisa berikan buktinya agar HRD yakin tuh, karena kan HRD ketemu kamu baru kali ini kan. Nah, begitu juga kelemahannya, hindari yang merugikan perusahaan atau yang justru menjadi penghambat kerjaan kamu nantinya. Contoh daftar teller atau customer service, tapi kelemahannya pemalu dan pendiam. Nah, pasti akan disekak sama HRD lah. Kalau pendiam gimana melayani customer, kan gitu ya nggak? Nah, contohnya analogi penjual tadi. Mana ada sih pembeli yang mau membeli barang yang banyak masalahnya? Contoh kamu sendiri deh. Kalau mau beli HP, pasti kamu juga nggak mau kan beli HP yang banyak minusnya. Pengennya sih sempurna, bener nggak? Apalagi sampai ngerugiin, ya pasti nggak mau. Nah, begitu juga HRD. Nah, gimana cara ngejawabnya? Nah, contoh nih gini. Contohnya ya. Silakan sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda gitu. Baik Pak Dedi, kelebihan saya adalah memiliki jiwa pelayanan yang tinggi. Saya menyadari kelebihan ini dari SMA. Ini dibuktikan dengan saya memiliki kegiatan-kegiatan sosial yang saya ikuti seperti gerakan relawan, Karang Taruna, dan di dalamnya tidak dibayar Pak alias non-profit. Nah, selain itu kelebihan kedua adalah komunikasi. Ini dibuktikan saat saya berbincang dengan Bapak saat ini, tetap tenang dan tidak terbata-bata. Saya yakin kelebihan ini sangat menguntungkan perusahaan ketika saya dihadapkan dengan berbagai banyak tipe pegawai atau pelanggan. Nah, begitu teman-teman untuk jawab kelebihannya, kamu kasih kelebihannya dan juga buktinya ya. Terus untuk menjawab kelemahannya gimana nih? Nah, contoh. Dan begitu pula kelemahan, setiap orang pasti punya kelemahan ya Pak ya, termasuk diri saya. Kelemahan saya adalah orientasi detail. Loh, kenapa orientasi menjadi kelemahan saya? Padahal penjelasan sebelumnya orientasi detail ini menjadi kelebihan saya. Ya, betul Pak. Saking detailnya, saya kadang terbawa di lingkaran pertemanan saya. Saya sering dijuluki rekan-rekan saya ini si ribet, kakulah, old school dan lain-lain. Karena sering sekali saya menerapkan detail orientasi ini ke semua bidang dalam hidup saya. Dan padahal tidak semua orang suka dengan detail. Namun saat ini saya sedang belajar memperbaiki hal tersebut dari bukunya Robbins dengan judul People Style at Work untuk memetakan jenis-jenis kepribadian manusia sehingga saya bisa mengurangi detail ini saat berhadapan dengan orang-orang dengan tipe sanguinis atau pragmatis yang kurang menyukai detail. Penjelasan lengkapnya di video saya lainnya ya teman-teman ya, kamu bisa klik. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Apa motivasi kerja kamu? Nah, cara jawabnya ini nih yang selalu salah dijawab kebanyakan kandidat. Kadang ada yang bilang cari pengalaman barulah, cari suasana barulah, ingin mempelajari hal baru atau mencari tantangan baru. Padahal jawaban ini tuh sangat ngebunuh kamu teman-teman. Niat mungkin hati ya, niat hati sih mungkin agar kamu tuh dikenal HRD sebagai orang yang suka tantangan kali ya. Namun kalau HRD suka kamu dengan pertanyaan, oh cari pengalaman baru, nanti kalau udah diterima di perusahaan kami, lantas kamu bosen gimana? Apakah nanti cari pengalaman baru juga di perusahaan lain? Nah loh, kamu mau bilang apa kalau HRD tanya gitu? Nah, jadi pastikan jujur aja nggak apa-apa, namanya kerja kan pasti nyari duit kan buat nabung di masa depan sama jenjang karir. Nggak apa-apa kok nginformasin hal tersebut bahwa kamu kerja itu ya untuk cari duit, cuman bahasanya aja yang sopan agar tidak terlihat money oriented. Nah, gimana cara menjawabnya? Jawabannya contohnya begini teman-teman. Apa motivasi kerja kamu? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi kerja saya ada dua Pak. Yang pertama, saya ingin menabung dan membantu orang tua dalam mencukupi kebutuhan. Yang kedua adalah karir atau jenjang karir. Saya berharap kedepannya saya bisa menjadi manajer di perusahaan Bapak. Sebenarnya di poin pertama kamu lagi ngomongin duit nih, cuman bahasanya aja halus jadi nggak terkesan matre. Paham ya sampai sini? Oke deh teman-teman, langsung ke pertanyaan yang keempat. Apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Oke, pertanyaan ini itu pastiin kamu tuh memiliki rencana besar buat kesuksesan karir kamu di perusahaan tersebut yang kamu lamar. Intinya itu memajukan perusahaan tersebut. Hindari informasi tentang keinginan kamu untuk resign atau menceritakan keuntungan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Contoh, saya pengen buat usaha Pak, saya pengen bangun rumah, saya pengen menikah atau sejenisnya ya. Itu kan nggak nyambung sama keuntungan perusahaan. Jadi gimana menjawabnya? Oke, saya contohkan.
Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Rencana saya dalam 5 tahun ke depan adalah ada dua Pak, yaitu jangka pendek. Saya ingin sekali meningkatkan keahlian bahasa Jepang karena saya tidak pernah tahu siapa pelanggan yang akan saya layani ke depannya. Sehingga peningkatan skill dalam berbahasa menjadi prioritas utama bagi seorang customer service. Dan juga rencana yang kedua dalam jangka panjangnya adalah saya melihat perusahaan ini semakin berkembang. Amin. Dan saya sudah menjadi leader dengan tim yang banyak di perusahaan ini dengan harapan keahlian yang saya miliki dalam bidang pelayanan ini sudah diwariskan dan dikembangkan ke banyak tim saya dan bahkan menjadi perusahaan dengan penghargaan pelayanan terbaik di Indonesia. Amin. Itu Pak rencana dalam 5 tahun ke depan. Nah, jadi emang nyambung sama perusahaan ya. Terus pertanyaan kelima, kenapa nih kamu harus menerima Anda? Gitu kan? Pasti teman-teman juga sering banget dapat pertanyaan ini. Cara ngejawabnya adalah pastiin pertanyaan ini dijawab dengan kecocokan kamu dengan posisi yang kamu lamar dan perusahaan ya. Mudahnya ngomong nih, kamu tuh satu chemistry lah gitu dengan perusahaan dan posisi yang kamu lamar. Sehingga cocokkan kelebihan diri kamu dengan posisi yang kamu lamar, cocokkan kamu dengan visi-visi perusahaan, sama usahakan kamu juga pernah ngerasain produk perusahaan tersebut ya. Oke, langsung kita contohkan contoh jawabannya seperti apa. Kenapa kami harus menerima Anda? Baik Pak, terima kasih ke pertanyaannya. Kenapa perusahaan harus memilih saya? Yang pertama adalah tentunya kecocokan keahlian dan kebutuhan yang perusahaan cari. Posisi customer service adalah posisi yang mewakili jiwa atau diri saya yang bergerak dalam bidang pelayanan. Dari kecil saya sudah terbiasa dan terlatih untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan saat membantu orang tua saya sebagai penjual gorengan. Berbekal keahlian pelayanan prima ini dengan komunikasi yang baik, mudah beradaptasi, bahkan saya aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Terutama akhir-akhir ini saya sering sekali menyuarakan di kitabisa.com demi mencari donasi kebanjiran di berbagai belahan negeri Indonesia. Selain itu, kelebihan dalam hal pengadministrasian file dengan keahlian MS Office di tingkat mahir saya yakin menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan ke depannya. Kenapa harus menerima saya? Alasan yang kedua adalah kecocokan visi dan budaya perusahaan. Setelah saya melihat profil perusahaan Bapak di website yang memiliki visi menjadi perusahaan terdepan dalam bidang jasa dan pelayanan, saya meyakini ketika bergabung dan bisa berkontribusi di perusahaan yang satu chemistry atau satu tujuan, maka kekuatan akan bertambah besar seperti efek bola salju. Saya yakin saat karyawan yang memiliki tujuan yang sejalan dengan perusahaan, maka perusahaan tersebut mampu meraih tujuan yang diinginkan. Dan terakhir, kenapa perusahaan harus menerima saya? Karena saya pelanggan perusahaan Bapak, sehingga saya sangat memahami fitur-fitur produk Bapak seperti fitur jasa antar barang, jasa ojek online, jasa massage, dan tentunya ini memudahkan HRD nantinya tidak perlu training saya dengan lama karena sudah memahami produk-produk yang dijual perusahaan Bapak. Lebih efisien Pak waktunya. Demikian, terima kasih. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan kenapa kami harus menerima Anda. Untuk pertanyaan ke-6, kenapa kamu melamar di perusahaan kami? Ya, ini juga pertanyaan yang ngejebak ya. Mudah-mudahan kamu juga sudah memahami deh maksudnya. Nah, saya terangin jawaban ini nih sama dengan jawaban kenapa kami harus menerima kamu ya teman-teman ya. Tunjukkan antusias kamu dengan jabatan yang kamu lamar, perusahaan yang kamu daftar dengan membaca tentang profil perusahaan, dan juga kamu juga merasakan testimoni dari perusahaan tersebut. Yaitu dijawab dengan kecocokan kamu dengan posisi yang kamu lamar dan perusahaan. Mudahnya ngomong tuh kamu satu chemistry gitu dengan perusahaan yang kamu lamar ya. Oke, jawaban contohnya adalah seperti ini nih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa saya melamar di perusahaan Bapak? Yang pertama, tentunya karena keahlian yang saya miliki, memiliki kecocokan yang dicari perusahaan, di mana di dalam iklan lowongan dipersyaratkan memiliki jiwa pelayanan yang tinggi, komunikasi yang baik, dan syarat lainnya. Ini dibuktikan sedari kecil saya terbiasa dan terlatih dalam melayani pelanggan orang tua saya sebagai penjual gorengan. Ditambah saya sangat aktif mengikuti kegiatan sosial yang mana kegiatan itu tidak dibayar. Dalam mindset saya, membantu orang lain adalah sebuah kebaikan, sehingga rasa lelah dan capek mudah hilang saat melihat mereka senyum kebahagiaan orang lain.
Yang kedua, tentunya perusahaan Bapak itu sendiri. Pasti orang Indonesia sudah mengenal ya produk perusahaan Bapak, perusahaan startup yang masuk dalam jajaran unicorn. Saya membaca lebih jauh, sudah memiliki cabang di 7 negara dan memiliki 13.000 karyawan. Saya tertarik dengan visi dan budaya perusahaan Bapak. Setelah lebih dalam memahami visi misinya, saya merasa memiliki kecocokan, yaitu memiliki visi menjadi perusahaan terdepan dalam bidang jasa dan pelayanan. Saya meyakini ketika bergabung dan bisa berkontribusi di perusahaan yang satu chemistry atau satu tujuan, maka kekuatan akan bertambah besar seperti efek bola salju. Saya yakin saat karyawannya memiliki tujuan yang sejalan dengan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mampu meraih tujuan yang diinginkan. Dan terakhir, karena saya salah satu pelanggan perusahaan Bapak, sehingga saya sedikit banyak sudah mengetahui fitur-fitur perusahaan Bapak. Beruntungnya Pak, saya memiliki follower IG lebih dari 10.000 yang saya sangat sering gunakan untuk upload story tentang banyak hal. Nah, apalagi jika perusahaan Bapak meluncurkan produk baru, maka akan mudah bagi customer melihat produk-produk baru tersebut, terutama follower saya. Mengingat promosi dari mulut ke mulut jauh lebih mudah ditangkap oleh orang lain. Pertanyaan selanjutnya, kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada kami jika diterima? Nah, cara ngejawabnya, pertanyaan itu sebenarnya ingin melihat seberapa kamu memberikan inovasi terbaru kepada perusahaan. Kamu coba review selama ini kinerja perusahaan dari sudut pandang kamu sebagai customer ya, atau pelanggan. Jadi itu kamu harus memahami banget nih produk perusahaan yang kamu lamar. Tapi sayangnya kebanyakan kandidat gampang ngejawab tuh kayak gini, saya akan mengkontribusikan yang terbaik Pak untuk kemajuan perusahaan. Klise banget ya. Jawaban ini tuh masih general banget teman-teman, dan terkesan kamu tuh gak ada usaha minat mempelajari perusahaan. Pastikan spesifik seperti contoh di bawah ini ya. Kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada kami jika diterima? Nah, jawabannya tuh begini. Jika saya diterima, tentunya saya akan koordinasi terlebih dahulu dengan atasan saya apa yang menjadi prioritas perbaikan dan pengembangan dari perusahaan yang sudah ditetapkan. Namun jika ditanya saat ini juga, maka saya akan menyampaikan bahwa sudah sangat baik menurut saya, namun dalam kaitannya dunia pelayanan, karena di sini saya melihat sebagai customer service, saya memiliki ide Pak untuk membagi pelanggan dalam beberapa klaster atau level. Di aplikasi Bapak saya lihat meski kita sudah berlangganan bulanan untuk ojek online-nya, pesanan makannya, namun pelayanan CS-nya tuh masih sama. Seperti pelanggan prioritas dan pelanggan biasa gitu Pak, saya melihat atau benchmark ini dari perusahaan perbankan. Nah, pertanyaan ke-8, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Tentunya pertanyaan ini juga tuh punya tujuan ya, untuk melihat tuh seberapa antusias kamu, seberapa seriusnya kamu dalam lamar di perusahaan HRD. Ya, ibarat kamu tuh lagi mau minang anak orang gitu ya, kamu pasti akan mempelajari banyak hal tentang pasangan kamu, termasuk kami gitu, karena jika jawabannya tidak memahami, ini tuh dipersepsikan oleh HRD kamu gak serius mau kerja di perusahaan kami gitu. Jadi pastikan jawabannya tuh harus memahami seluk-beluk perusahaan ya. Oke, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Ini contoh jawabannya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya yang menarik ini. Saya awalnya asing mendengar perusahaan Bapak saat berdiri tahun 2017. Ya, startup Indonesia yang memiliki jumlah karyawan terus bertambah setiap tahun, mulai dari 20 orang awalnya, hingga saat ini puluhan ribu di berbagai negara, sekitar 7 negara Asia sudah diekspansi. Perusahaan Bapak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan sekaligus sebagai solusi masalah yang ada di Indonesia. Saya yakin visi yang mulia dan baik ini dengan diimbangi karyawan yang unggul akan membawa Indonesia segera berkembang pesat. Perusahaan Bapak pun menjadi perusahaan terbesar kedua di Indonesia karena berhasil memberikan beberapa pelayanan dalam satu aplikasi seperti layanan ojek online, layanan bersih-bersih rumah, layanan massage, layanan kirim barang, dan bahkan saya mendengar akan meluncurkan fitur baru. Saya merasa terpanggil Pak jika saya dapat diterima di perusahaan Bapak dengan memberikan kontribusi terkait dunia pelayanan. Itu contohnya. Dan pertanyaan 9, berapa gaji yang kamu inginkan? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya ingin melihat seberapa besar tawaran yang kamu berikan cocok nggak nih dengan budget atau keuangan perusahaan.
Namun ada juga harapan kamu tidak money oriented atau orientasinya hanya gaji di perusahaan tersebut ya. Karena perusahaan berharap menemukan pelamar atau karyawan yang loyal. Jadi pastikan dalam menjawab jangan kelihatan nih terlalu money oriented. Jangan boleh sih ya, ya memang tujuan kerja kan untuk uang ya, atau malah terlihat kamu tuh nggak menghargai diri kamu teman-teman gitu. Contoh ya jawabannya tuh kayak gini, terserah perusahaan pak, gaji berapa aja yang penting saya kerja. Jangan teman-teman ya. By the way, nafas saya sudah ngap. Saya masih ini ya, masih kondisi kurang enak di badan. Jadi mohon maaf kalau kontennya kurang maksimal gitu ya. Nah, contoh jawabannya itu seperti ini teman-teman. Sebenarnya berapa gaji yang kamu inginkan gitu. Sebenarnya masalah gaji sangat fleksibel Pak, karena saya percaya dengan memberikan kontribusi terbaik, gaji akan mengikuti. Namun jika ditanya besarnya nominal, maka saya mengajukan kisaran angka 4-5 juta hasil dari menghitung biaya hidup di Jakarta. Namun ini bersifat negotiable atau bisa dinego ya Pak ya, sesuai kondisi perusahaan. Nah itu tadi, kita masuk pertanyaan terakhir. Baik, interview ini kita cukupkan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Ini pasti juga ngebingungin ya. Jangan bilang langsung cukup gitu, jangan ya. Gunain kesempatan ini tuh ngegali informasi lebih dalam tentang perusahaan calon kamu bekerja lewat HRD. Nah di sini juga ada beberapa HRD yang ingin sekali tuh melihat antusias kamu di posisi yang kamu lamar dan perusahaan tersebut. Jika memang tidak ada pertanyaan atau tidak, sebenarnya nggak terlalu buruk sih, namun sebaiknya tuh tetap memberi pertanyaan aja ke HRD-nya ya, untuk menunjukkan memang kamu tuh antusias. Nah gimana cara ngejawabnya? Ya kamu juga bisa nyesuaiin deh. Mungkin jika saya diterima, tahapan apa yang akan saya lakukan selanjutnya Pak gitu ya. Apakah boleh tahu Pak detail pekerjaannya nanti jika saya diterima? Apakah yang membuat Bapak bertahan tahunan di perusahaan ini? Atau pengalaman berharga apa yang Bapak dapatkan selama menjadi pegawai perusahaan ini? Harapannya HRD bercerita pahitnya di perusahaan tersebut, jadi kamu tuh ada gambaran gitu ya suasana kerja di sana. Nah itu tadi 10 daftar pertanyaan interview kerja, terutama bagi fresh graduate yang belum ada pengalaman sama sekali. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Saya Dedi Setiawan pamit undur diri. Jangan lupa tonton video yang lain agar kamu informasinya lengkap, lebih detail diterimanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.